Oh. Iya. Tambah banyak orang, Pak. Tambah banyak orang sana. Biar bulan puasa banyak. Tambah menunggu. Ada yang informasi itu. Pertama itu sampai curhat sekarang bisa sekitar 500-an. Sekarang menurut data mereka. Tapi Menurun berat. Iya. Tapi ada mau datang ini yang Bosnya. bukan ada itu yang biasa di itu. Oh iya. Yang biasa. Yang semua. Kan kemarin pasar di situ. Bukan bosnya datang, bukan. Katanya bosnya datang di situ. Tapi acara itu di habis itu. Salam. Dekat polisi. Masak-masak lagi. Ya. Masak-masak. Ada yang pengobatan. Ya, sakitnya syarat terjadi kecukupan. Cuma dia bukan gratis, tapi penyakit 3,5. Ayo, mari silakan. 50. Iya. Ampe. Orang Padang bilang sudah jam ampe. Belum mulai itikaf belum terima lagi. Belum mulai itikaf terima lagi. Ayo makan, Bu. Silakan. Itikaf itu dalam hati saja. Cuma itikaf masih banyak keluar. Bukan kita. Iya, boleh itikaf itu kan harus kalau perlu bawa ke lampu ke masjid di situ kan kalau kali tidak perlu. Cuma situ yang mengaji saja. Ini kerja di rumah saja dia ada obat terus hati betul itu yang perlu dibersihkan. Oke, selamat.
kilo rin guys. Kilo, 2 kilo. Tapi tempat sendoknya satu sendok saja satu. Tidak usah tempatnya. Iya. Kecil. Oh iya. Itu apa sih hal itu? Ada berapa ekor itu? Nama. Saya belum. Zakat. Oh, tidak ada tidak. Ada yang selain itu. Kalau pakai anu ya, pakai. Enggak, itu punya kan? Semua. Percaya lagi lupa ini. Kalau lari tanya. Sudah aman itu. Boleh.
Sambal apa ini abang? Hijau. Ini. Jangan. Sedikit sekali ini. Tabian. Iya. Tabi pagi. Besok ada huta dada. Apakah itu dada? Huta dada itu. Sudah ada. Sayur santan ini. Bahasan. Ada itu dari dari ayam kan? Iya. Ayam, ikan. Ada. Pakai santan. Iya. Khas daerah ya? Cuma pada leher 200. Pak Mahmud ya datang ini gara-gara motor ini Pak ya? Bukan? Kenapa motornya? Rusak. Putus sudah perantai kemarin tadi malam. Kemarin malam. Sudah. Apa angus itu ya? Angus. Sudah? Udah banyak kita. Kalau kita kasih tahu tadi saya. Saya. Bakas makan sama buah jadi. Kemarin dibuka jatuh. Sentimennya. Kayak Lesnar ya di rumahnya karena ini kemarin sempat naik sedikit gitu. 2 kilo enak saja. Buahnya. Buahnya. Oh baju kan. Biji-bijinya itu biasa diminum. Biji-biji ini biasa. Aku terlalu banyak pemabuk. Saya pernah minum itu, kelewatan saya makan bijinya itu 7. Habis saya kayak goyang, aduh keras palingnya. Bijinya kalori.
Rata-rata dijual sampai angkoh besok uang. Yang tua itu. Iya, yang tua itu Pak Haji. Yang tua kan banyak di rumah yang tua itu kan. Iya. Yang tua kami 7 biji. Kita punya langsung biar pahit. Disiram panas tidak. Tidak, saya langsung punya Pak. Ya, Habis itu tapi habis saya itu goyak. Keras kali ini. pertama kalau kena air ya manis. Manis ya. Keras obatnya. Ah. Yang kalau di sini kan tidak ada, cuma orang bukit. Kalau orang Jawa, orang lain kalau itu investasi mati, orang tidak bisa pegang dan pegang besar-besar. Ada yang besar, rapor, tanya orang kampung saya. Yang pegang dia limpah jual sudah pegang cash pasti turunnya ada lihat saja Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, jamaah subuh, insya Allah semoga kita dianugerahi keafiatan, kesehatan. Kemudian insya Allah kita semua diampuni, dihapuskan, dibakar semua dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kesyukuran kita bulan nasa di yaumul qiyamah, manusia yang beruntung di hari kemudian, aksaruhum salatan alaiyah, mereka banyak mengirimkan salam, mengucapkan salawat kepada aku, kata Nabi. Setiap salam yang aku dikirimkan dari umatku akan dihadapkan kepada aku langsung cash di depanku, bahwa yang memberi salam ini Fulan bin Fulan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang-bincang subuh. Jadi orang tuaku Pak Haji Nasir, di dunia ini dua yang menopang dunia, satu ulama dan umara. Makanya dalam Al-Quran ada dikatakan amar ma'ruf nahi munkar, itu berpasangan. Itu berpasangan. Amar ma'ruf itu tugasnya sudah dibagi tugas. Amar ma'ruf itu tugasnya para ulama. Kemudian nahi munkar itu tugasnya yang memegang senjata, yang memegang pena, yang memegang kekuasaan. Kalau hukum Islam terpakai tegak. Jadi kenapa ada sebagian ulama mau berpolitik praktis? Karena memang hukum Islam kan tidak bisa ditegakkan hari ini.
Kenapa juga ada sebagian ulama mengatakan saya netral karena susah memilih yang hak dengan yang batil. Ada yang baik tapi anaknya saja tidak bisa berhijab umpama. Nah, itu maksudnya. Jadi ini pro kontra. Di mana itu kebaikan? Kebaikan yang hak itu apabila kita menegakkan malam yahkam bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Kalau ada orang yang menegakkan syariat itu yang hak. Jadi dunia ini sekarang berputar di abu-abu. Nah, kira-kira begitu. Jadi wajib bagi pemegang kekuasaan untuk nahi munkar, kalau tidak mereka diminta pertanggungjawaban di hari kemudian. Wajib bagi para ulama untuk amar ma'ruf, kalau tidak mereka nanti ditanya di hari kemudian. Dan ada tafsiran-tafsiran, kapan-kapan kita bahas. Jadi subuh ini kita bincang-bincang sedikit. Satu ketika bertepatan di bulan suci Ramadan, itu zakat fitrah sudah terkumpul. Dimasukkanlah ini ke Baitul Mal, ada penampungan sementara. Tapi Baitul Malnya Nabi ini sifatnya habis. Kalau fitrah kan wajib begitu. Jadi karena sudah menumpuk, maka Nabi tugaskan satu sahabat, bolehlah ini Baitul Mal dijaga, jangan sampai nanti dirampok, ya kan? Karena di zaman Nabi juga megatoton minnau, namanya papan curi itu di mana-mana ada. Bukan berarti di zaman Nabi itu papan curi tidak ada. Ada. Karena apa? Karena setan itu memang sampai hari kiamat. Jadi ditugaskanlah Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah ditugaskan? Abu Hurairah ini orang yang bisa dipercaya, amanah. Abu Hurairah ini dalam menghafal hadis Nabi, beliau nomor 1. Bahkan Aisyah istri Nabi dia kalah. Abu Hurairah ini menghafal hadis Nabi kurang lebih 5.000 hadis lebih. Semua permasalahan imaniyat, amaliyat, muamalah, dan hukum-hukum ahkam yang lain. Jadi andai kata tidak ada Abu Hurairah, agak sulit kita secara beragama. Abu Hurairah ini tidak terlalu lama dengan Nabi, tidak sama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini hampir 12 tahun di rumahnya Nabi, bantu-bantu Nabi. Tapi Abu Hurairah ini hanya 2 tahun bersama Nabi. Dengan waktu yang singkat, dengan kecerdasan yang luar biasa, istilahnya ini IQ di atas rata-rata. Dia mampu hafal hadis 5.000 hadis lebih. Maka hampir semua ulama mazhab itu ambil hadis-hadis dari Abu Hurairah. Yang kedua baru Aisyah. Nah, inilah kapasitasnya. Kenapa Nabi suruh dia jaga Baitul Mal? Karena memang kapasitasnya luar biasa. Di sini ada penjelasan ulama memang. Makanya kalau yang ada di lembaga-lembaga sosial utamanya zakat, memang orang harus cerdas, orang yang pintar, yang ada pengalaman. Jadi pada malam hari, ringkas cerita, datang orang, Abu Hurairah sementara saat Baitul Mal dibongkar. Ya, sudah jelas pencuri. Dibongkarlah itu Baitul Mal. Ditangkap sama Abu Hurairah. Hanya pencuri di zaman Nabi itu juga bagusnya. Kalau ditangkap dia tidak bilang, jangan hukum saya pidana, kan tidak. Karena belum ada aturan begitu. Kalau sekarang kan pencuri bisa pidana orang yang ditangkap. Begitu kira-kira pahamnya. Nah, ditangkap, kita menghadap Nabi. Ini yang ditangkap bilang, tunggu dulu bos, saya sampai buat begini karena apa? Malu pula dekat. Saya ini sudah lapar sekali. Bukan hanya saya yang lapar. Saya punya anak, istri di rumah juga lapar. Maka saya seperti ini. Kalau saya tidak lapar juga tidak mungkin saya mencuri. Abu Hurairah bukan hanya orang yang cerdas, tapi punya hati nurani yang luar biasa. Jadi orang yang cerdas itu komplit dalam hatinya. Harus ada, selain kapasitas keilmuan, pengalaman, dia juga harus punya kemanusiaan, sosial, empati, kira-kira begitu. Setelah itu dilepas. Ini juga susahnya kita kalau hidup di zaman Nabi.
repot kita. Oh bagus hidup bersama Nabi. Ya kalau kita jadi Abu Bakar dan teman-temannya, kalau kita jadi Abu Lahab. Jadi Nabi sampaikan habis salat subuh, Abu Bakar, Abu Hurairah, apa yang terjadi tadi malam? Jadi Nabi tahu ini Nabi. Apa yang terjadi tadi malam, bos? Aduh, itulah bos. Anak apa pencuri tapi anak dia katakan dia lapar, jadi anak lepas. Saya sudah lupa tangkap gara-gara saya kasihan. Rasulullah bilang sebentar malam dia datang lagi. Rasul bilang sebentar malam dia datang lagi. Betul, ya namanya Nabi kan. Datang. Abu Hurairah tangkap lagi. Dia sampaikan lagi, yang kemarin bos ente sudah dapat tidak cukup. Karena anak buru-buru, anak punya keluarga lapar lagi. Kenapa Abu Hurairah ini punya sifat empati yang luar biasa? Karena Abu Hurairah ini salah satu sahabat Ali Suffah. Apa itu Ali Suffah? Ali Suffah itu kalau Nabi makan, dia makan. Aku mesok Nabi, mesok dia. Tapi kalau aku melupa Nabi, pasti dia juga lapar. Itu disebut Ali Suffah. Artinya apa? Dia hanya di masjid menghafal hadis Nabi. Dan memang sebenarnya dalam Islam harus ada pilar-pilar seperti begini. Salah satu pilar, selain ada ulama, selain ada umara, harus ada Ali Suffah. Karena mereka itu pelor 24 jam yang ditembakkan ke sana kemari. Kira-kira begitu. Ditangkap, tapi memang Abu Hurairah tidak terlalu banyak. Cobanya mega kira-kira nama, memang dia diambil hanya sedikit. Dia lepas. Nabi subuh-subuh tanya lagi, mana itu raja itu? Anak lepas lagi ya Rasul. Ada lepas lagi. Sama kejadian. Nabi bilang dia itu dusta. Dia bilang pembelian itu pencuri itu raja. Tidak betul apa yang dia bilang. Sebentar dia muncul lagi tuh. Sebentar dia muncul lagi. Betul malam ketiga ringkas dia tangkap. Bos, sekarang ente tidak ada rasa. Artinya ente sama-sama kita akan habiskan. Anak ini ada amanah tugas. Jadi mau tidak mau, karena tidak mau dia ente tak kalah. Pokoknya cabut kita pergi sama Nabi. Dia bilang oke, saya setuju. Dia bilang saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tapi anak mau kasih nasihat ente sakit. Jadi dia tidak beralasan lapar lagi. Anak mau kasih nasihat ente satu nasihat, dia bilang luar biasa. Satu nasihat yang anak mau kasih tahu ente. Ini nasihat dari Nabi yang hanya tahu saya, ente tidak tahu. Iya Bu, ya kan penasaran masa ada hadis Nabi anak tidak tahu. Jadi namanya Abu Hurairah ini orang haus ilmu. Jadi orang haus ilmu ketika dihadapkan bahwa ada sesuatu yang baru, pasti dia penasaran, dia cari. Tapi dia berpikir, ya juga masa ada dari Nabi saya tidak tahu. Coba dia bilang, apa itu dari Nabi? Nah, dia bilang ini yang Nabi sampaikan. Dia bilang ini hadis sahih dari Nabi. Langsung saya terima. Ya, tidak pakai rantai lagi bos. Langsung saya terima dari Nabi. Nabi sampaikan begini bos. Dia bilang, Iza awaita ila firasika. Kira-kira begitu ya. Iza awaita ila firasika. Apabila engkau mau pergi tidur, mau naik di atas ranjang, firas ini ranjang boleh. Mau naik di atas ranjang, mau tidur ente, fa'aqra ayat al-kursi. Maka jangan lupa baca ayat kursi. Ini kapan curi yang kasih hadis ini Pak? Jadi kalau ente mau tidur, naik di atas ranjang, baca ayat kursi. Kenapa? Kalau ente baca ini ayat kursi, katanya, ente baca dengan baik, la yazalu alaika minallahi hafiz. Allah jaga ente. Selama ente tidur, Allah jaga ente. Utamanya apa? Wala yaqrabanna syaitan. Allah jaga ente selama daripada setan. Tidak diganggu ente.
dengan serdadu-serdadunya, dengan pasukan-pasukannya. Karena kan biasa kita tidur ini, Pak Ahmad, mati rotinya kan mati ki. Kan mati rotinya mati lucu. Tidur ini kita mati. Maka ketika kita mati, semua rohani dan jasmani kita seolah-olah berpisah. Maka yang namanya manusia kalau antara dua unsur roh dengan unsur jasmaninya, jasadnya berpisah, pasti dia lemah. Mau ada bukti, lihat orang mati, kita jadi mati. Dia ada rohnya. Apa yang terjadi? Yang kita injak-injak dia tidak ada kekuatan. Ya kan? Ya, kecuali kalau orang non-muslim bilang 5 hari dia kejar ente. Ya begitu. Gentayangan. Dalam Islam tidak ada gentayangan. Jadi lemah. Maka kita tidur itu harus ada perlindungan supaya ketika roh dengan jasad itu berpisah, ada yang jaga. Jadi ini raja bilang, makanya ente baca. Maka ya fala yakrabanna syaitan hatta tusbiha. Kau dijaga sama setan, dijaga sama kejahatan hatta tusbiha, sampai pagi. Nah, sampai pagi. Jadi kalau ada pencuri begini di rumah kasih hadis, luar biasa. Ini pencuri tapi kasih hadis. Nah, salah. Jadi betul kenyataannya ini Abu Hurairah belum tahu ini hadis. Dia belum tahu. Betul. Belum pernah ada dengar ini hadis dari Nabi. Ternyata kalau mau tidur, kalau kita jaga baca ayat kursi, dijaga setan sampai pagi, belum pernah saya dengar. Nah, besok subuh mana? Itu raja itu bilang itu subuh-subuh mau buang sama anak. Sudah itu lagi. Saya waktu mau kemari, dia kasih satu nasihat. Jadi kasih tahu sudah itu nasihat di hadapan Nabi. Idza awaita ila firasika. Dia kasih tahu apa Nabi bilang. Betul itu. Benar sekali apa yang raja itu bilang. Tidak salah lagi. Itu hadis dari saya. Kalau tidur sebelum baca ayat kursi, itu hadis dari saya Nabi bilang. Jadi Nabi iyakan lagi, betul raja. Tapi kalau Nabi bilang, ente tahu siapa itu raja? Yang pembohong itu, tapi hadis itu benar dia bilang. Itu adalah syaitan. Itu adalah setan yang datang. Maka para ulama menjelaskan ini kisah. Banyak versi. Jadi setan itu kalau sudah tidak mampu goda manusia dengan kejahatan, ada tingkatan. Kalau dalam ilmu tauhid, larinya ke tasawuf, ada namanya magam. Magam ini peringkat. Kalau dalam ilmu syariat, magam itu ada namanya Islam, iman, ihsan. Nah, ini ada peringkat dan kita harus menghargai peringkat-peringkat orang. Jadi setan satu sisi satu peringkat. Abu Hurairah kan tidak mungkin digoda, jangan ente puasa, jangan ente sembahyang. Kalau tingkat Abu Hurairah kayaknya sudah tidak mempan setan, sudah patah tulangnya tentang itu. Jadi ada cara setan. Kan ada cara setan. Jadi kadang setan ini mendatangi kita dalam bentuk-bentuk lain. Kadang bisikannya yuwaswisu fi sudurin nas, itu bisikannya kadang dalam bentuk kebaikan. Ente ambil saja itu. Ente pakai umrah. Kan lepas di dalam sana. Gimana? Itu jalan yang ukurannya tingginya 12 cm, kasih 8 cm. Kan sisanya uangnya bisa ente pakai bangun masjid. Ini setan. Satu sisi bisikan-bisikan ini bagus, tapi sebenarnya tidak benar, salah. Oh, tidak apa-apa, ente ambil saja, nanti ente pakai haji. Jadi inilah kata ulama, mencuci pakaian di comberan, di PC, bukan bersih tapi tambah cara-cara. Karena yang dicuci harus dari bahan yang bersih, baru bisa bersih. Nah, kemudian ulama juga menjelaskan dalam satu kegiatan institusi ataupun tempat-tempat formal itu ada namanya aturan standar SOP, kan begitu. Ada namanya aturan standar yang harus dijalankan. Tapi di atas aturan SOP ini, aturan standar, ada namanya aturan hukum kemanusiaan. Ada namanya hukum kemanusiaan. Jadi ketika anda kita semua diberikan amanah, ada memang SOP.
SOP ini kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu, silahkan. Jadi kadang SOP ini bisa kita langgar dengan hal-hal yang memang sifatnya kemanusiaan. Karena apakah Abu Hurairah tidak amanah? Tidak. Abu Hurairah tahu. Tapi Abu Hurairah lebih paham bahwa Nabi ini orangnya lebih sosial. Dan Abu Hurairah tidak membangkang Nabi. Abu Hurairah tahu Nabi ini lebih sosial daripada dia. Mungkin kalau Nabi mungkin bisa-bisa dia tambah itu yang dia curi. Jadi Abu Hurairah itu mengerti, paham. Abu Hurairah itu paham, mengerti. Jadi ini bertepatan juga dibuat di bulan suci Ramadan. Jadi kesimpulannya tentu banyak penjelasan, tidak bisa kita bahas satu persatu. Melepas dengan bulan suci Ramadan, itulah setan. Orang setinggi Abu Hurairah masih bisa didatangi setan, walaupun dia menjelma manusia. Karena setan itu beberapa sahabat kalau dia dalam bentuk asli ditampelin, dilepas. Aku Umar bin Khattab nampak setan. Makanya setelah ditampelin setan, kalau Umar bin Khattab mau ke masjid, setan-setan yang di lorong Madinah lari semua. Belum orang azan, masih setan sudah lari, dia sudah tahu karena sudah pernah ditampelin sama setan. Ditampelin sama Umar bin Khattab. Jadi sahabat itu banyak ditakuti setan. Jadi caranya dalam bentuk compang camping, dalam bentuk manusia baru bisa datangi sahabat karena imannya tinggi. Nah, relevan dengan Ramadan pun ada satu ujung hadis Nabi bahwa Rasul silatis syayatin, hadis sahih. Setan itu dibelenggu, setan itu dirantai. Ya, kan begitu. Jadi ternyata jaminan Nabi setan itu dirantai, betul, memang dirantai, dibatasi pergerakannya. Tapi bisikannya setan itu seperti air yang mendidih, asap uapnya itu kesana kemari kesana. Itulah hebatnya setan, biar dia ditampak. Dia punya aroma sedap itu tersebar kemana-mana, itulah setan. Kemudian yang kedua, biarpun setan dibelenggu, dibatasi pergerakannya, tetapi pasukan-pasukannya bergerak. Dia santai duduk. Ini raja ini santai dia duduk setan. Tapi dia sudah mengkaderisasi. Begitu banyak kadernya. Jadi orang-orang yang di bulan Ramadan tidak bisa berubah. Nah itu sudah setan itu. Setan kan sudah tidak ganggu. Maka dalam Imam Al-Ghazali bahas bahwa orang yang sudah puncak maksiatnya sudah menyatu dengan setan, setan tidak ganggu dia. Bahkan dia ditugaskan oleh setan pangkatnya untuk menggoda. Ya, jadi sudah puncak, setan tidak dekat dia lagi, karena setan sudah tahu ini orang sudah jadi setan juga. Jadi seperti saya punya anak keturunan. Kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan kita selamat daripada godaan setan yang terkutuk. Nah, sudah itu. Lalu sudah disampaikan bahwa apa ini Pak Hilal sudah tidak muncul-muncul karena ada urusan hilal lagi di akhir Ramadan. Dia masuk di kamar lagi. Saya sudah muncul. Dia memang buat huru-hara terus di nama-nama hilal. Karena ini bisa jadi 2 lebaran. Nah, jadi sudah boleh sampaikan lalu setiap bada'al amal bismillah. Setiap beramal minimal baca bismillah. Kalau secara tasawuf, jadi baca bismillah ini bukan hanya letter harfiah huruf ba, sin, mim, tapi di ba itu disitulah bahwa di situ adalah bara Allah, ada kekuasaan Allah, keagungan Allah sama diri kita. Dan seterusnya. Kapan-kapan kita bahas secara tasawuf. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah jaga kita semua. Nah, tentunya ini kemungkinan besar 2 lebaran, enjoy saya, aman. 2 lebaran berarti 2 kali kita makan ayam, ya kan? Jadi nanti kalau lebaran pertama, saya pergi sama Pak Dokter Munir silaturahmi, pasti makan ayam, karena kadernya Muhammadiyah pasti harus. Nah, nanti lebaran kedua saya pergi sama Mama Doni makan ayam, karena beliau ini setengah-setengah, sepotong-sepotong. Jadi hikmahnya itu 2 kali lebaran itu memang 2 kali kita makan ayam. Jadi ingat, itu hal yang tidak perlu kita angkat. Sebenarnya didiami saja. Karena semua secara ilmiah, keilmuan dua-dua berhal. Jadi apa yang dibungkus sama Nabi, asyahru, 1 bulan itu kata Nabi, ya kan? Sittin wa isrin, 29 hari. Au salasin atau 30 hari. Disinilah titik temunya kita.
Justru lebih baik lagi apa karena kalau ganjilnya terus. Iya, jadi orang itikaf Nah, terus. Tidak, iya. Jadi jangan nanti dia hanya itikaf 21, 22 dia istrikaf. Jadi tidak ada istrikaf, full itikaf. Kalau Pak Imam tidak ada istrikafnya sudah aman, itikaf full. Nah, jadi tidak itu tidak perlu diangkat sebenarnya. Itu sengaja orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Orientalis, orang-orang sekuler, materialis, memang angkat yang begini-begini supaya kita berdebat. Apa mau diperdebatkan? Iya kan? Apa mau diperdebatkan? Pak Ahmad, dalil, saya pernah debat dulu, khusus dalil hisab. Bisa kita kuasai. Tapi kita juga bisa debat khusus dalil ru'yah. Jadi memang sama. Dan tidak akan selesai. Tidak bisa selesai. Yang memang tidak bisa selesai, Pak. Kan begitu. Nah, jadi tidak usah kita pakai teori bagaimanapun. Apa itu? Jadi yang bermasalah ini 28, ini bahlul. Atau 31, ini jahil. Nah doyo, nah bayar, kan begitu. Jadi kalau 29, 30 hari itu sudah dibungkus sama Nabi. Pernahkah di zaman Nabi lebaran 2 kali? Pernah. Pernahkah mereka puasa berbeda? Pernah. Justru di zaman Nabi lebih sering. Kenapa? Teknologi. Orang dari sambilan, orang sudah puasa kemarin. Di Madinah belum puasa. Sudah sering. Jadi tidak usah dipersoalkan. Jadi bisa kita bayangkan, berarti Imam Syafi'i dulu beda. Ya jelas beda. Imam Syafi'i di Mesir. Kan begitu. Jelas pasti beda. Imam Malik di Madinah. Imam Abu Hanifah di Basrah. Pasti. Adakah telepon dulu? Enggak ada. Nah sekarang urusan orang mau rujuk ke teknologi atau tidak, masing-masing pandangannya ada. Teknologi yang mana, masing-masing ada. Jadi tidak perlu kita ada. Nah, kemudian yang terakhir kita bincang-bincang, begini juga suasana sekarang. Yang jelas setiap diri kita, ini tanamkan dalam hati. Siapa yang tidak ada niat dalam dirinya untuk jihad fisabilillah, kata Nabi. Jadi jangan kita keluar-keluar tapi jihad kecil. Nanti ada jihad tidak berani kita maju. Jadi semua dalam diri kita, siapa yang tidak ada ingin jihad untuk mati syahid, dikhawatirkan meninggalnya seperti Yahudi dengan Nasrani. Itu saja kita tanamkan dalam hati kita. Siap kita jihad. Sekarang pun Dajjal datang, kita yakin tidak akan ikut Dajjal, kan begitu. Nah, dengan polemik yang ada hari ini, kan sudah simpel. Saya sudah sampaikan bahwa aliran-aliran sesat menurut ahli sunnah kan banyak. Salah satunya orang tidak sembahyang. Ya kan? Aliran sesat tidak itu, Pak. Nah, orang yang tidak sembahyang itu aliran sesat yang paling pertama, aliran sesat yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena orang tidak sembahyang itu bisa ada di rumah kita. Itu aliran sesat yang paling dekat dengan kita. Tidak usah cari aliran sesat di Iran. Kalau itu sudah jelas. Tapi aliran sesat yang dekat dengan kita. Anak istri kita yang tidak berhijab. Maaf. Ini Al-Quran yang bilang. Surat An-Nur 30, Al-Ahzab 59. Ya betul tak? Anak istri tidak sembahyang. Anak istri kita yang tidak tutup aurat, kelihatan rambutnya. Ini aliran sesat. Apa itu definisi aliran sesat? Mudah, Pak. Setiap sesuatu yang di luar daripada Quran, Sunnah, ijma' berarti aliran sesat. Iya Pak jelasin. Banyak aliran sesat. Itu aliran sesat yang pertama. Nah, nanti ada aliran sesat secara tauhid. Itu banyak lagi. Nah, yang lalu sudah saya sampaikan. Apakah saudara kita di Iran itu Muslim? Muslim. Muslim. Apa tanda Muslim? Satu rukun iman. Satu rukun Islam. Ihsan. Ini tanda orang Islam yang ini. Saya sudah sampaikan lalu subuh. Alhamdulillah Allah sudah cicipi. Saya ke markasnya mereka, Pak. Utamanya di Pakistan 2 kali. Di Lebanon saya pernah seminggu ke tempat pengkajian mereka, lihat langsung Qurannya. Ternyata rukun imannya sama, dari rukun iman kepada Allah sampai kadar kadar. Kemudian rukun Islam sama. Yang bermasalah orang bilang di syahadatnya dengan di salatnya. Itu katanya bermasalah. Ternyata
Di dalam juga banyak firqah-firqah, banyak pendapat-pendapat seperti kita juga. Iya Pak. Nah, syahadat yang kita dengar itu sama. Hanya yang bedanya mereka ada syahadat Amirul Mukminin. Ya kan begitu. Syahadat imannya sudah betul, la ilaha illallah. Syahadat amalnya betul, Muhammad Rasulullah. Syahadat pemimpinnya itu Ahlul Bait. Tapi itu syahadat pemimpin tidak membatalkan syahadat tauhid. Ya kan begitu. Sama dengan begini, kalau Pak Ahmad bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sudah Muhammad Rasulullah itu stop, sah. Nah, nanti Bapak tambah lagi syahadat, saya hormati orang tua saya. Kira-kira begitu. Itu syahadat muamalat saja, syahadat kehidupan. Karena mereka sistem imamah. Nah, itulah saya bilang dia pakai dalil atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ulul amri minkum inilah yang imamah. Yang anehnya di dunia ini belum ada sistem imamah, baru Iran. Kenapa kita ahli sunnah tidak bisa? Arab Saudi saja masih mulkiyah, masih kerajaan, bahlul, ya? Masih bahlul. Yang disesatkan oleh ahli sunnah, tapi dia punya sistem imamah. Makanya mereka tidak ada demokrasi. Karena demokrasi ini kan yang setan, huru haranya banyak. Kita harus akui Pak. Semua harus ketua partai. Semua harus pakai fulus, ya Pak. Nah, mereka tidak pakai, yang mereka pakai tetap wasawirhum fil amri, bermusyawarah, seperti cara Nabi. Ya mudah-mudahan nanti sebelum dunia kiamat ada sistem imamah ahli sunnah wal jamaah, itu yang kita harapkan. Nah, salat memang pernah saya dengan salah satu tokohnya juga sampaikan, kebetulan sepupu satu kali saya ketuanya di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, ketua Ahlul Bait. Jadi dia ambil dalil, betul, waktu salat itu 3, tapi pelaksanaan salat 5 waktu. Kan kalau ayatnya liduluki samsi ya, ketika tergelincir 2 waktu, kemudian ketika terbenam 2 waktu, kemudian ketika fajar 1 waktu. Nah, innal fajr kana mashuda. Jadi 1 waktu. Jadi waktu salat itu memang 3, tapi jumlah salat di situ ada 5. Itu saja penafsirannya. Kalau penafsiran kita bahwa waktu salat dengan jumlah salat tetap 5. Makanya di Syiah ada 2 cara pelaksanaan salat. Ada yang memang salatnya seperti musafir, dia hanya 3 waktu salat karena ambil hadis sahih bahwa kita au abilis sabil, kita ini musafir di dunia. Tapi yang meninggal ini dia 5 kali salat pendapatnya. Yang komedi yang meninggal ini 5 kali salat pendapat. Jadi itu hanya pendapat. Kemudian masalah yang paling kalau saya lihat yang paling riskan itu adalah tidak terima sahabat Nabi. Nah, itu yang bermasalah besar. Tidak terima Abu Bakar, tidak terima Aisyah dan semua sahabat-sahabat Nabi. Yang diterima hanya lurusan Ahlul Bait. Itu betul. Nah, disitulah kesesatannya dan itu sudah diakui sama ulama dunia bahwa dia salah satu aliran sesat. Tapi apakah dia muslim? Muslim. Seperti mana orang tidak sembahyang kan dia muslim juga, aliran sesat. Nah, aliran sesat. Jadi bagaimana cara kita? Nabi sudah kasih contoh. Karena Islam ini kan bukan negara. Islam ini bukan kelompok. Apa yang Nabi kasih contoh kita doa? Sampai di kuburan saja orang sudah meninggal, apa disuruh contoh kita doa? Ya assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa yarhamkallah wa inna insyaallah lahikun. Wahai orang yang sudah meninggal, ahli kubur, dari orang mukmin dengan dari orang yang sembahyang dengan orang yang tidak sembahyang, kamu itu. Dari orang yang sembahyang dengan orang yang tidak sembahyang, semoga kalian diampuni, semoga kalian diberikan rahmat, dan insyaallah kami juga akan seperti kalian menyusul. Coba orang yang sudah meninggal saja sembahyang dengan tidak sembahyang kita doakan. Jadi bagaimana? Apa kita harus doa? Allah mansur li ihwanina Iran, tidak usah. Minimal ya Allah sudah doa-doa kita. Tolonglah semua saudara-saudara saya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Nah, fi kulli makan, fi kulli waqt. Kan begitu. Jadi kita tidak melihat negara. Dimanapun orang muslim. Nah, dijelaskan sama ulama hadis, kenapa orang muslim juga harus didoakan, bukan orang mukmin. Kita doakan yang mereka belum sembahyang supaya dapat hidayah, yang mereka sesat supaya jadi benar. Kan begitu, maka doa-doa kita yang dibutuhkan. Jadi tidak usah
Kita klaim-klaim karena memang masing-masing ini kan kesempatan bola muntah istilahnya. Lempar bola sembunyi tangan. Banyak kan sekarang begitu. Jadi lempar bola sembunyi tangan. Dia lagi diincar sama pemerintah, dia gosok yang lain. Kan begitu. Nah, jadi tidak usah kita lihat keburukan. Nabi itu paling banyak dizalimi. Kalau dia bilang mereka ada histori membantai sahabat, membantai orang muslim, sama. Kita juga orang muslim, sesama muslim banyak baku bantai. Kan begitu, orang Islam dengan orang Islam kok banyak baku bantai juga. Nah, jadi itu perjalanan. Tapi yang jelas dimanapun muslim secara muslim kita pasti dukung saudara-saudara kita muslim. Apakah dia sesat atau tidak? Secara muslim. Karena yang dilawan ini kan jelas-jelas kufar. Tidak, kalau ini abu-abu, tapi ini bukan abu-abu. Ini kan antara black dengan abu-abu. Tapi yang di sebelah ini bukan abu-abu, black murni. Iya kan? Black murni. Sedangkan Nabi bilang, orang yang betul-betul black murni non-muslim, kalian harus, apa doa Nabi selalu? Ya Allah, Allahumma anzil alaina hidayah, turunkan hidayah. Nabi datang ke Taif, sudah dilempar, sudah dicaci maki, sudah diusir, masih dia doa di ujung kota, ya Allah, Allahumma anzil alaina hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu tidak tahu, turunkan mereka hidayah. Kalaupun orang tuanya sekarang menentang agama, saya berharap anak cucunya jadi orang-orang alim, jadi orang-orang yang taat. Jadi tidak ada yang keluar sumpah serapah. Yang ada itu kasih sayang. Kalau ilmu tasawuf lagi apa? Mahabbah, menerima semuanya. Hanya jangan diikuti mereka, ya itu sudah jelas. Penghinaan sahabat dan sebagainya pasti tidak diperbolehkan. Kira-kira begitu Pak Haji Nasir. Bukan sebenarnya sebagian orang-orang beragama itu bungkam. Kan proporsi ini sudah ada tugas masing-masing. Tidak mungkin Pak Doktor mau pergi batambang di sana. Kecuali mungkin memang jurusannya Pak Doktor di jurusan pertambangan. Jadi Pak Doktor bina dakwahnya, perjuangannya bina mahasiswa di kampus. Begitu Pak Doktor sama semua. Jadi kan masih ada proporsinya masing-masing. Ya makanya yang paling berat diminta pertanggungjawaban dari kemudian ya jelas dua, ulama dengan umara. Tapi sekarang kita punya ulama dan umara kan tidak sinkron, bukan pedang kembar. Kalau pedang kembar bagus. Umaranya tegas, ulamanya tegas. Ini bukan pedang kembar. Karena seperti zaman Hajjaj bin Yusuf sekarang ini. Kan begitu. Itu ya Hajjaj bin Yusuf dia mengerti doa-doa ulama itu makbul. Jadi bagaimana caranya itu supaya ulama ini doanya tidak makbul? Ini yang terjadi hari ini. Dan semoga kita hindari. Saya juga akan berusaha menghindari yang begitu. Maka Hajjaj bin Yusuf undang semua itu ulama-ulama yang dibilang doanya patabah, doanya makbul. Diundang semua itu ulama-ulama, kemudian dia buat hidangan besar. Semua hidangan besar itu dicampur dengan barang-barang yang haram. Dicampur dengan barang-barang yang haram. Dihidangkan, kemudian setiap habis makan sudah disediakan ratusan dinar tiap-tiap ulama itu. Kalau dulu kan kelihatan kantongannya, karena apa istilahnya? Kalau sekarang kan nomor rekening diminta, ya, kira-kira begitu. Nah, itu yang terjadi. Maka setelah itu ulama semua makan di depan kerajaan, apa Hajjaj bilang? Hajjaj ini orang Islam yang membantai orang Islam juga. Apa Hajjaj bilang? Alhamdulillah, dia memuji Allah. Hari ini saya bersyukur kepada Allah, kata Hajjaj. Hari ini saya bersyukur kepada Allah, Anda sudah tidak bisa doakan saya. Karena yang Anda makan semua bagian barang-barang yang haram. Karena Nabi bersabda, siapa yang masuk dari sesuatu yang haram dalam tubuhnya, maka salah satunya doanya tidak dikabulkan. Saya bersyukur kepada Allah, Anda sudah makan hidangan saya. Nah, inilah yang terjadi hari ini, Pak Nasir. Ini yang banyak hari ini. Ya kan? Walaupun pakai songkok, pakai serban ke istana. Nah, ini sebenarnya warni lampu merah ini. Cipika, cipiku, tapi rekening masuk. Nah, ini yang harus kita hindari. Tapi orang-orang yang beragama sedikit sekali yang apa istilahnya, komitmennya, idealisnya dijaga sedikit sekali. Karena sekarang orang berkata, urusan apa idealis, ini perut ini yang di depan. Ya kan begitu. Nah, ini yang terjadi hari ini. Jadi sudah dibungkus dengan kekuasaan. Harusnya umara dengan ulama itu pedang kembar. Sama punya proporsi yang bagus. Satu pedangnya untuk amar ma'ruf, satu pedangnya untuk nahi munkar, tapi tidak berjalan yang baik. Pedangnya nahi munkar tumpul, pedangnya amar ma'ruf tumpul. Ya kan, dibungkus dengan dunia seperti bangkai yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Itulah sudah ramalan dari para nabi. Allah alam bisawab. Ini hanya candaan-candaan kita subuh hari ini.
Mudah-mudahan Bapak sekalian Allah berikan kita kesehatan, orang-orang tua kita, Pak Dr. Munir tetap sehat Pak. Selagi masih ada orang tua katanya tiang-tiang langit itu masih kuat. Karena doa-doa mereka itu lebih makbul. Iya. Iya, artinya ini kalau tidak ada orang tua kan tidak bagus. Karena rambut putih itu mengingat mati. Gigi ompong itu mengingat kubur. Kan begitu. Itulah pentingnya orang tua. Nah, apalagi panasnya sudah ampak matanya. Tinggal tambah kaki. Demikian, ini sudah ada Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa itikaf. Jadi itikaf ini yang minimal kata ulama, ini yang minimal. Jika kita tidak mampu ada. Sebenarnya Pak Dr. Ahmad Patuju ini sudah boleh itikaf, satu sudah pensiun. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau urus minta maaf ini kan udah dampet kan. Jadi kita biasakan jangan anak kita berdosa berkepanjangan. Jangan biasakan anak kita berdosa berkepanjangan. Apa itu? Sudah kita urus dia, kita urus lagi anaknya. Itu membuat anak kita berdosa berkepanjangan. Ya saya minta maaf ini. Saya berani kan Pak Haji bilang amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin nahi munkar saya agak pedis ini. Durhaka anak-anak. Kalau anaknya diurus sama orang tua, orang tua itu butuh istirahat, butuh duduk, butuh santai, bukan untuk urus mereka. Apalagi kalau barang begini. Kebiasaan saya ini merasa rugi sudah tidak ada teman aku. Menyesal saya. Biasanya kita kalau barang begini rindu sama orang tua. Ini kadang pikirannya anak-anak. Kita pulang kampung, orang tua yang urus. Oh mas, saya rindu masakanku. Orang tua sudah 70 tahun memasak lagi. Kasih bersih tempat tidur kita. Pulang kita kasih uang 1-2 juta. Seperti itu penghargaan orang tua kita kasih. Sudah capek dia banting tulang. Memang perasaannya enak, tapi kita siksa dia. Berapa uang 1-2 juta yang kita transfer tiap bulan? Tidak ada nilainya Pak. Dudukkan mereka dengan santai, di kursi santai. Kasih dengan minuman yang bagus, bahasa yang bagus, sampai dia pergi. Bukan dikasih repot dengan durhaka orang tua. Kalau alasan saya cucu boleh 1-2 jam. Kita punya kewajiban pegang kita punya cucu 1-2 jam. Jangan tainya kita urus, pakaiannya kita urus, antar lagi ke sekolah, carikan makanannya, bukan berdosa kita punya anak. Berdosa. Nah, makanya sebenarnya sudah boleh. Itikaf dengan Fadilah juga sudah siap 10 hari untuk itikaf. Hanya beliau terlalu banyak upload, jadi kadang tapi aman, wifi gratis di sini Pak. Wifi-nya warung aman, gratis. Sudah boleh ditemani 10 hari saya ajak sama Pak Iwan. Masjid ini tidak pernah kosong dari itikaf tetap kita itikaf terus. Nah, tetap kita itikaf terus. Biasa kita buat hanya makan gratis 10 hari. Tahun ini luar biasa. 30 hari. Jadi bukan orang-orang tua kita, kalau tidak ada orang tua kita. Jadi bagaimana cara kita itikaf biar tidak sempurna. Habis salat tarawih kita pulang dulu ke rumah. Kan Pak Haji bilang nahi munkar kan, saya sampaikan yang keras-keras sedikit. Pulang ke rumah, urus semua urusan-urusan, mau cium istri cium memang, ya kan? Boleh. Ya mau hubungan memang, ada masalah. Nah, setelah itu sudah habis mandi semua, bawa saja bantalnya satu, selimutnya satu, kita di sini diprogramkan saja. Ini sudah diprogramkan, sudah diprogramkan Pak Iba. Jadi jam 12 boleh datang Pak. Jam 12 boleh datang, kita mengaji sedikit. Nanti urusan internal itu internalnya, mau salat berjamaah kan, mau sendiri-sendiri tidak ada masalah. Baca Quran habis itu jam 4 kita sudah sahur, pulang sudah kita kerja masing-masing. Sebentar lagi jam 12, buat begitu lagi. Ya mudah-mudahan Papa Iki, ya mudah-mudahan bisa kita. Ya, biasa saya lewat pulang jam 12, tetap juga ada dulu di sini. Bisa kita dulu di sini. Kita jamin, kalau bukan gahwa, jangan hanya hitam. Kalau Pak Haji bilang harus ada yang putih-putihnya dicampur supaya semangat. Nah, kita buat TKA, kita siapkan kopi susu. Ya? Nah, barangkali bisa kita nanti tambah dengan martabak atau terang bulan. Pas sudah subuh tidak bisa cuma strong. Bisa nanti. Nah, kira-kira Pak Mate, semangat tambah bisa Pak. Siapa lagi? Artinya saya saja deh. Sudah setengah abad. Kita harus akui. Umur kita bertambah, selera itu pasti turun-turun saja. Iya kan? Ya biasanya tiap malam bisa makan. Untung-untungan model Pak bisa 2 kali 1 minggu kan? Paling sudah agak turun-turun. Kalau manasir sudah untuk Allah dan Rasulnya beliau. Nah, jadi boleh kita ambil itikaf yang begitu saja. Kita ambil, mau bawa kasurnya boleh nanti. Dodi bisa jemput. Pakai mobil apa kalau ada yang bawa kasur kemari ya. Nah, kita ambil 10 hari simpel. Jadi kita mulai ini malam diambil 10 hari. Jadi kita datang jam 12 atau jam 10. Pulang lagi habis subuh ini kita sudah pulang ke rumah. Walaupun memang ada syariat itikaf
itu full sampai malam takbir. Tapi kan kekuatan air zaman kan begitu kan. Kadang tarawih 20 kita jadikan 8 rakaat, kadang 2 juz kita jadikan 2 lembar saja kan. Nah, jadi Allah tahu. Dalam hal kira-kira begitu Pak Ahmad ya? Siap. Saya ini Pak Ahmad luar biasa urus cucunya. Memang orang bilang nanti sudah ada cucu baru kita tahu sayangnya. Iya. Tapi jangan dikasih berdosa panjang-panjang anak. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum. Nanti mau itikaf mendaftar sama Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.